Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video edisi khusus yang mengungkap tentang pertanyaan dari channel Tabu Lampot Indonesia. Bagi saya sangat menarik sekali pertanyaannya, sehingga menggugah semangat untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bagi orang yang mencintai terhadap tanaman buah, dengan kemunculan bunga itu merupakan hal yang didamba-dambakan, maka kita akan merasa bahagia ketika tanaman yang kita pelihara itu semenjak kecil sudah memunculkan bunga. Namun di sini saya akan mengukakan beberapa fakta yang terjadi kenapa tanaman buah itu memunculkan bunga meskipun dalam keadaan masih kecil, bahkan masih di dalam polybag atau di dalam pot, ya. Dan kepada para pemirsa, agar tidak menjadi salah kaprah dalam isi video ini, dipersilahkan untuk memperhatikannya sampai selesai. Saat ini saya akan memperlihatkan beberapa contoh alpukat yang masih kecil ini sudah memunculkan bunga. Seperti yang pernah diunggah pada tahun yang lalu, saya lakukan dengan teknik stressing air. Namun kali ini saya akan mengungkapkan sebuah rahasia alami yang terjadi di dalam pembibitan yang saya lakukan ini. Didasarkan pada pengalaman ini, saya dapatkan beberapa catatan mengenai terjadinya pembungaan tersebut. Saya akan perlihatkan dulu dari salah satu tumbuhan yang ada di sini. Nah, yang ini ya. Kita amati kondisinya. Pada tumbuhan yang satu ini, silahkan pemirsa perhatikan wujud daunnya ini kecil-kecil, bahkan kalau dibandingkan dengan yang normal ini sangat jauh sekali. Saya akan ambil salah satu daun dari daun yang normal dari jenis yang sama, kita bandingkan baik itu untuk pertumbuhan atau keadaan daunnya sendiri. Varietasnya itu Wina, ya. Dan yang di sebelahnya juga ini sama Wina. Lihat ya kondisi awal pertumbuhannya. Yang ini cukup lebar daun-daunnya dan kuncupnya juga sudah sangat panjang. Bila dibandingkan dengan yang sebelah yang sekarang sedang berbunga, memang muncul kuncup. Ini beruntung, selain memunculkan bunga, juga tunasnya cukup sehat. Jadi yang saya maksudkan, pohon ini pada awalnya itu terjadi pengerdilan yang disebabkan karena kondisi media tanamnya itu sangat terbatas. Sebelum mengganti polybagnya itu, masa dormansi calon tunas sangat lama sekali. Dan ternyata setelah dipindahkan ke polybag besar itu, selain memunculkan tunas juga muncul calon-calon bunga seperti ini. Nah, artinya di sini bahwa terjadinya kemunculan bunga itu yang dimungkinkan karena memang ada gangguan pertumbuhan sehingga menghambat pertumbuhan tunas atau pertumbuhan vegetatif, sehingga terjadi konsentrasi pada pertumbuhan generatif. Hal ini bisa diperhatikan pemirsa. Saya punya beberapa contoh yang karena pengaruh pertumbuhan vegetatifnya itu terhenti atau tidak maksimal, sehingga muncul pembungaan. Yang ini pemirsa, pohon-pohonnya, lihatlah pada kondisi polybagnya, memang seolah-olah tidak terurus, sehingga ternyata ketika dibiarkan selama beberapa bulan, ini barangkali kurang lebih sekitar 4 bulanan. Nah, seperti ini kondisinya. Ada juga yang diberi tambahan media tanam, ternyata terselamatkan dan muncul tunas-tunas baru, ya. Kalau yang dibiarkan seperti ini, bahkan akar-akarnya pun sampai terbuka gini. Nah, inilah barangkali yang menjadi pemicu mengapa terjadinya pembungaan. Pemirsa tuh lihat, yang sebelahnya juga sama seperti itu, bukan? Ya, akar-akarnya sampai muncul keluar.
dan akhirnya muncullah pembungaan seperti ini. Meskipun belum tampak kelihatan bunganya, namun kalau saya perkirakan dari wujudnya ini dimungkinkan akan memunculkan bunga. Terlihat dari bentuknya yang membulat, dan yang ini tampak lebih jelas lagi, benar-benar sudah memunculkan bunganya. Dan satu lagi pemirsa, untuk yang ini, nah pemirsa perhatikan, kebetulan dihinggapi oleh serangga. Barangkali seperti inilah proses terjadinya penyerbukan. Untuk batang yang ini, pembungaannya itu diakibatkan karena adanya gangguan pada batang. Ada serbuk-serbuk putih seperti itu. Lihat ini, barangkali ini ada gangguan. Tadi sebenarnya sudah saya gunting. Tampak di bagian dalamnya itu bolong, baik dari mulai atas ini yang atasnya sampai ke bawah. Lihat, ternyata yang menjadi penyebabnya penggerek batang atau mungkin larva dari serangga lain yang menggerek bagian dalam dari pohon alpukat ini. Tadinya saya tidak menyadari kenapa tumbuhan ini kok merana begitu ya. Nah, barangkali ini yang disebabkan oleh adanya gangguan pada salah satu batangnya, batang susulan. Kemudian yang paling tinggi, saya memperkirakan untuk pohon yang satu ini penyebabnya adalah gangguan pada bagian perakaran. Mungkin ini karena sering kekeringan dengan secara tidak sengaja. Memang pada kondisi media tanamnya yang tidak menunjang, tidak bisa menyimpan air dengan sempurna, dan pada waktu meresap air juga, ini kayaknya air tidak mudah menembus ya. Kalau hanya air kecil saja itu tidak mudah menembus, dan bahkan ini akar-akarnya juga ada yang kering seperti ini. Kita lihat lagi ke bagian dalam. Nah ini ya, buktinya banyak yang kering, yang membusuk akar-akarnya. Saya perkirakan bukan busuk karena media basah, tapi ini justru kebalikannya, sering kekeringan ya. Ini karena medianya ini terlalu poros barangkali. Selain dari contoh-contoh tadi, masih banyak lagi yang lainnya yang memunculkan bunga seperti itu. Nah, di sini pun ada lagi bukti lain, yang ini juga sedang dalam keadaan dorman. Saya kira untuk bentuk yang seperti ini dimungkinkan ini akan memunculkan bunga juga. Dan di sebelahnya ini sudah tampak dengan jelas bunganya sudah keluar. Keadaan daunnya juga ini cukup merana ya, tidak hijau segar seperti yang lainnya, seperti yang ini ya, yang tidak berhenti pertumbuhannya. Dan kemudian yang ini pun menjadi sebuah bukti, tuh kan ya. Di sini bahkan ada bagian daun-daun yang terganggu dan juga tampak gosong karena teriknya matahari, karena ini di bagian atasnya tidak terlindungi ya, dan berhenti juga tumbuh. Ini saya sudah melakukannya pembenahan, diganti media tanamnya dengan polybag yang lebih besar juga. Hampir rata-rata kalau yang sudah diganti polybagnya itu akan berangsur-angsur pulih kembali, kuncupnya muncul. Selain muncul bunga, juga kuncupnya akan muncul. Nah, ini baru saja
selesai mengeluarkan bunga dan telah rontok. Ini bekas dari tangkai bunganya. Pohon yang ini pun dengan kasus yang sama. Pada awalnya pertumbuhan kerdil, namun setelah diganti polybagnya akhirnya berubah memunculkan tunas. Namun di samping tunas, barangkali pemirsa bisa memperhatikan, ini pun akan memunculkan bunga juga. Dan seterusnya di sebelah sini juga ada lagi hal yang sama seperti itu. Lihatlah gangguan-gangguan yang terjadi pada bagian daunnya. Keadaannya seperti ada keriting-keriting daun ini. Itu artinya ada sedikit hambatan terhadap pertumbuhan tunas, berhenti pertumbuhan vegetatifnya, dan akhirnya terangsang untuk lebih mengutamakan pada pertumbuhan generatif. Untuk meyakinkan pendapat tentang terjadinya rangsangan pembungaan pada alpukat yang dipicu oleh adanya stres, ada beberapa cara dalam merangsang pembungaan. Saya teringat dengan catatan yang dibuat oleh Mbak Trisna Dwi Wardana dalam blognya, yaitu Bisa Kimia. Beliau mengatakan bahwa rangsangan pembungaan yaitu dengan cara memberikan zat penghambat pertumbuhan, yaitu Paclobutrazol dan Morpaxin. Ini telah diuji di Australia pada tahun 2004. Jadi fakta tadi menjadi pembuktian bahwa ternyata proses stressing baik sengaja ataupun tidak sengaja dapat memicu terjadinya pembungaan pada tanaman buah. Barangkali itulah pemirsa beberapa hal yang bisa saya kemukakan tentang rangsangan pembungaan bisa terjadi baik secara alami ataupun dengan buatan. Maka rangsangan dimungkinkan bisa kita lakukan. Namun dalam catatan bahwa tanaman buah yang kita pelihara itu berasal dari perkembangbiakan secara vegetatif, bukan berasal dari biji pemirsa ya, atau generatif. Sebab kalau tumbuhan yang kita pelihara berasal dari biji, membutuhkan pohon tersebut dianggap dewasa untuk pohon alpukat yang berasal dari biji ketika sudah menginjak umur 8-10 tahun. Jadi dari beberapa contoh tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tanaman buah yang masih kecil, yang khususnya alpukat, bisa memunculkan bunga itu dikarenakan dari beberapa faktor. Di antaranya yang ke-1 karena unsur stres ya, misalnya stres karena air. Kemudian yang kedua, stres karena kurangnya penyerapan zat makanan yang diakibatkan oleh perakaran yang juga, apakah dengan sengaja dipotong ataukah karena menyembul ke permukaan luar tanah sehingga terganggu penyerapan nutrisinya. Yang ketiga, karena tanaman tersebut terserang suatu hama atau penyakit seperti yang dibuktikan oleh salah satu pohon, karena batangnya itu terganggu oleh hama sehingga mati, maka sebagian penyerapan zat makanannya sedikit terhambat, akhirnya masa dormansi lebih lama dan zat makanan bertumpuk-tumpuk, akhirnya dipergunakan untuk pertumbuhan generatif. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita hijaukan lingkungan kita. Mulailah dari lingkungan yang terdekat, yaitu halaman. Tanamilah dengan berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman bunga ataupun tanaman buah yang dijadikan sebagai tabulan pot, sehingga lingkungan kita akan menjadi segar. Dan kepada generasi muda, jangan merasa malu untuk bertani. Meskipun Anda memiliki pendidikan tinggi, tidak ada salahnya jika Anda mengolah lahan. Mari kita tanami dengan tanaman-tanaman yang lebih produktif. Barangkali itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saatnya Abah Rasid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.